Setelah Inara Rusli melayangkan laporan terhadap Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan status dirinya yang mengaku single, Inara langsung dikerubuni wartawan. Meskipun Inara memilih bungkam dan bergegas meninggalkan lokasi, pertanyaan-pertanyaan dari wartawan terus dilontarkan. Para wartawan secara agresif mempertanyakan di mana letak penipuan yang dirasakan Inara, mengapa ia mau menikahi pria yang jelas-jelas sudah beristri, dan apakah ia tidak melakukan pemeriksaan status terlebih dahulu. Hal yang menarik, perhatian netizen yang berbakti justru tersita pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan. Publik menyoroti bahwa alih-alih berfokus pada laporannya, wartawan malah terkesan menuding balik Inara atas keputusannya. Pertanyaan yang diajukan dianggap menyudutkan, seolah menyalahkan Inara karena tidak berhati-hati dan mau terlibat dalam pernikahan siri dengan pria yang statusnya belum jelas. Tipunya kayak gimana Inara? Emang sebelumnya nggak di cross check dulu Inara? Kabarnya Inara mau di homeschooling. Ina sedikit aja kayak Merasa tertipu gimana Inara? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli mengatakan tidak akan melanjutkan pernikahan sirinya dengan si cowoknya ya, karena katanya sih karena merasa dibohongi. Nah, ini karena kata dia sih, tapi yakin ini tuh karena itu, bukan karena gara-gara viral. Jadi guys, infonya Inara ini melaporkan si Insan ya, suaminya si Mawa itu ke polisi ya. Katanya laporannya itu dia merasa ditipu. Bener gak tuh? Dia merasa ditipu kalau ngakunya single, duda gitu maksudnya. Bener gak nih? Bener gak nih? Makin seru aja nih urusan Inara. Kenapa katanya tadi? Tertipu. Nyanyilah kau. Dan aku tertipu gitu, ya kan? Udah tua, ya kan? Sok-sokan tertipu. Emang kok ABG? Yang ini udah udah nepsong kau, ya kan? Jadi kau tak perlu lagi mencari-cari tahu karena udah nepsong. Habis itu ya kan malu, kau bilanglah kau tertipu. Nggak banget ya, kayak muka kau tuh ditipu ya. Nggak banget ya. Yang adanya kau yang sudah merusak rumah tangga orang, padahal kau sudah merasakan hal itu. Harusnya kau antisipasi, cek and recheck sebelum menerima. Tidak ada perempuannya, kalau memang laki-laki itu susah sudah menceraikan istrinya, sudah talak 3 mau di nikah siri ya, tidak ada kekuatan di sana, gitu aja lah ya. Dan aku tertipu, kau yang nipu. Assalamualaikum. Udah lihat klarifikasi terbaru dari IR yang dituding sebagai pelakor dan perusak rumah tangga orang. Ada beberapa hal yang mau aku simpulkan ya. Yang pertama, si laki-laki meminta izin poligami kepada istri sah namun tidak disetujui. Tidak habis akal licik sang buaya darat, akhirnya dia berpikiran untuk menipu sang calon istri kedua. Berarti intinya apa? Intinya nafsongnya yang sudah tidak bisa ditahan. Nafsongnya udah sampai di ubun-ubun. Sampai dia menghalalkan cara yang penting bisa Yang kedua, dia menjanjikan menikah secara resmi dan secara sah kepada si IR di tahun 2026. Dan itu dianggap terlalu lama sehingga rawan zina, akhirnya mereka menikah siri. Apalagi kesimpulannya sama dengan poin ke-1, nafsongnya udah sampai di ubun-ubun. Biar bisa cepet apa? Biar bisa cepet durasi 2 jam. Kalau gini kan udah jelas ya, ngapain bawa syarat-syarat poligami, ngapain harus ketemu sama wanita yang di kajian, kenapa bawa-bawa Allah adalah saksi terbaik atas iman hambanya. Kan intinya itu nafsong, ya kan? Pengen apa? Pengen apa coba? Pesannya guys, kalau misalkan kita itu salah itu meminta maaf.
selesai meminta maaf, kita harus benar-benar menyesali apa yang sudah kita lakukan. Karena ya emang manusia itu emang nggak luput dari yang namanya dosa, begitu ya kan guys. Gimana kita menyikapi kalau kita udah berbuat salah, mau itu sengaja atau tidak disengaja. Namanya salah ya salah. Orang yang udah terluka, orang yang udah kena akibat dari perbuatan kita itu udah merasakan sakit. Misalkan kita udah minta maaf pun, ya itu terserah dia mau maafin apa kagak begitu. Kenapa kira-kira ini malah musim orang yang udah kelihatan salah, udah 100% salah begitu ya. Kita itu nggak bodoh begitu loh melihat kasus ini, apalagi polisi, apalagi apa, nggak bodoh gitu loh. Kenapa? Ketimbang minta maaf yang tulus gitu, sewajarnya jadi manusia aja. Kita bukan nggak punya dosa, bukan. Kita semua punya dosa gitu. Tapi gimana kita tuh memperbaiki apa yang udah kita lakukan begitu. Kita melukai banyak orang. Apa yang harus kita lakukan itu? Ya, lapor sana, lapor sini. Gue bener kok, gue dibohongin kok, gue juga korban. Kayak apa? Sebetulnya gue yakin banget kalau emang dengan tulus meminta maaf itu pasti akan dimaafin. Beneran guys, karena nyawa yang kita punya itu dari Tuhan semua dari Tuhan, dan Tuhan aja pemaaf ya kan, masa kita enggak gitu loh. Udahlah ya, capek banget nih liatnya. Buat yang lagi ada masalah, cepet sembuh kalian, semangat menghadapi orang-orang kayak gini. Yang lagi heboh sekarang bukan cuma soal masalah perselingkuhan, tapi yang bikin orang geram adalah ketika suami menikah siri diam-diam. Gong banget ini, tiba-tiba nikah siri. Seolah-olah istri sah itu cuma aksesoris legalitas, seperti bukan manusia yang punya hati dan hak. Dan yang nyakitin itu bukan cuma soal masalah perselingkuhannya, tapi juga semua kebohongan yang disusun rapi, dipoles dengan alibi, dilakukan dengan sadar, bohong di sini, bohong di sana. Parah sih, yang paling ironis itu kadang pelakunya itu merasa paling tersakiti. Dia minta dimengerti, dia minta dipahami, dia minta orang lain itu mengerti perasaannya. Kan egois. Padahal istri sah yang udah nemeni dari nol, yang dari awal udah ikut susah, yang jadi ibu dari anaknya, gak pernah tuh ditanya gimana rasanya ditusuk dari belakang, diselingkuhi, dibohongi, diabaikan, seolah-olah harga diri dan perasaannya itu gak ada artinya. Dan lucunya ketika ketahuan, bukannya minta maaf, bukannya introspeksi, malah nyalahin keadaan rumah tangga. Katanya hubungan udah gak baik, katanya istrinya banyak kelebihan, tapi kekurangannya juga ada. Ya namanya juga manusia. Yang diomongi kok cuma pembenaran untuk kesalahan sendiri. Kalau sudah nggak cinta, kalau sudah nggak mau, pulangkan dia ke rumah orang tuanya baik-baik dari kemarin-kemarin. Bukan malah selingkuh, bukan malah nikah siri diam-diam. Kan kurang ajar. Selingkuh itu pilihan, bukan kecelakaan. Nikah siri diam-diam itu kesengajaan, bukan hilang. Banyak kali kan aku baca komen-komen orang bilang kayak gini tentang yang lagi viral-viral itu kan. Banyak yang komen kayak gini, ih dia kan korban, dia kan ditipu, dia kan dibohongi, dia kan nggak tahu apa-apa, dia dibohongi loh sama cowoknya karena cowoknya bilang itu kalau dia lajang, kalau dia itu sudah mau bercerai. Entah kalian setuju atau enggak ya, pokoknya kalau perselingkuhan itu terjadi wajib yang disalahkan perempuannya. Kenapa? Walaupun aku perempuan tapi aku bisa ngomong gitu karena memang iya, perselingkuhan itu tidak akan terjadi kalau perempuannya tidak mau ya. Jadi aku dulu bolak-balik, aku dari gadis udah kerja dimanapun, udah sering ganti-ganti. Kalau aku tengok itu kawan kerjaku laki-laki yang udah menikah, nengok orang itu mengganggu perempuan, mengajak perempuan kenalan, sok-sok lajang, itu udah biasa tiap hari di depan mataku itu ku tengok. Bahkan yang gawatnya lagi, mereka ini laki-laki ini kalau udah berkawan saling menutupin aib, tahu kalian. Jadi mereka ini kalau nengok kawannya itu menggatal, mereka itu bukan melarang tapi mendukung, malah mereka saling ketawa-ketawa mengganggu perempuan biar kalian tahu. Jadi kalau dibilang lah perempuan ini nggak tahu kalau ini sudah bersuami, itu bodoh. Apalagi untuk dia yang udah pernah berumah tangga, dia yang udah pernah gagal, dia udah pernah bercerai, apalagi dia sampai tahu sedetail itu perselingkuhan mantan suaminya, berarti kan dia memang udah pintar. Jadi untuk kalian ini anak-anak gadis yang belum pernah menikah, yang belum pernah mengalami yang namanya diselingkuhi, udah kalian ini mulutnya ditutup aja, jangan kalian bela perempuan yang udah salah merusak rumah tangga orang, malah kalian bela, malah kalian berdalil, kalian bilang dia kan nggak tahu. Kita tengok, kalian searching aja itu nama dia, itu langsung itu keluar masa lalu dia, kalian tengok dulu baju dia itu kayak mana, beteng top. Jadi jangan kalian bilang dia nggak tahu, apa dia nggak sepolos itu. Tahu dia itu bukan korban, dia pelaku. Jadi jangan kalian benarkan mau kayak manapun, kalian itu mendukung dia karena kalian ngefans sama dia. Kalian tengok itu istri sahnya,
Kalian nggak tahu aja rasanya diselingkuh itu kayak mana, wih. Jangankan diselingkuh terang-terangan kayak gitu, laki kita tidur sama perempuan lain, laki kita nengok video cewek aja pun kalau bisa kita hantam dia. Tahu kalian? Tahu rasanya kalau tahu pasangan kita selingkuh itu macam disambar petir. Tahu? Macam petir itu sejengkal sama kepala kita ini. Jadi jangan kalian bilang, namanya dia nggak tahu, namanya dia korban loh, dia dibohongi loh. Tutup nggak mulut kalian itu? Hah? Aku capek membalasi komen-komen di tempat orang karena kalian bela-bela dia ya. Tahu? Suka aku najis. Cukuplah kali ini ya kan. Terakhir kali aku mengomentari itu si Opet sama si wanita birahi. Kalau dibilang nggak tahu dia laki-lakinya udah beristri, ya Allah, anak SD sekarang pun udah pandai cinta-cintaan. Anak SD sekarang pun udah tahu nih kalau si cowok ini punya cewek. Masa dia yang udah pernah bercerai nggak cari tahu dulu siapa laki-laki ini? Kan tidak mungkin. Apalagi kalau si laki ini bercerita, iya udah ku talak, biniku talak 2, iya lagi proses cerai. Mana bukti surat cerainya? Cerai dulu baru mendekati perempuan. Dan kau pun udah tahu kan ajaran Islam, kalau kau cetan sama laki orang itu pun tandanya kalian udah berzina, udah berselingkuh. Jadi jangan lagi kalian bela-belai pelakor gundik wanita birahi itu ya. Ih, gak sudi aku nengoknya.